Selamat berjumpa kembali dalam pembinaan calon penguatan wilayah A Paroki Santo Yusuf Karangpilang, Surabaya. Dalam pembahasan terlibat dalam panca tugas gereja bagian kedua mengenai koinonia, diakonia, dan martiria. Adapun materi ini merupakan adaptasi dari karya Romo Rudi dengan judul Gereja dan 5 Aspek Hidupnya. Seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya, dalam gereja meliputi 5 aspek, yaitu liturgia atau peribadatan, kerigma yang artinya pewartaan, koinonia yang arti persekutuan, diakonia yang berarti pelayanan, dan martiria yang berarti kesaksian. Baik aspek diakonia, martiria, kerigma, liturgia, dan koinonia semuanya berpusat pada pribadi Yesus Kristus sendiri. Sekarang kita akan memperdalam mengenai aspek koinonia yang dapat diartikan sebagai persaudaraan atau persekutuan. Persaudaraan yang dimaksud menekankan hubungan pribadi antar umat, menjawab kebutuhan hidup sehari-hari, namun bukan sebagai klub pribadi-pribadi yang berselera sama, misalnya seperti klub sepak bola, drama, atau dan lain sebagainya. Persaudaraan yang dimaksud lebih kepada persaudaraan Injili. Maksudnya, persaudaraan ini ditentukan oleh Kristus dan bukan oleh status anggota-anggotanya, misalnya kaya atau miskin, tua atau muda, berpangkat atau tidak berpangkat, dari kelompok ini atau kelompok itu. Persekutuan ini bersifat terbuka. Artinya, apa yang terjadi di dalam persekutuan umat juga mempunyai kaitan dalam masyarakat pada umumnya. Persekutuan yang dimaksud harus mampu menjadi garam bagi masyarakat di sekitarnya. Hingga persekutuan yang sungguh-sungguh Kristiani akan membuat masyarakat sekitar mengalami kebahagiaan dan makin banyak orang mengalami kesejahteraan. Coba bandingkan atau pause video ini sejenak dan coba membuka Kisah Para Rasul bab 2 ayat 47. Dengan demikian, kita akan lebih memahami apa makna dari aspek koinonia. Sebagai contoh, untuk menanggapi kondisi dari dampak pandemi COVID-19, Paroki Santo Yusuf Karangpilang membuat program Sayuka Peduli. Paroki membentuk suatu tim aksi bantuan untuk meringankannya. Coba Anda cek di Instagram dengan tagar tim aksi bantuan _Sayuka. Melalui wadah ini, kita umat Paroki Santo Yusuf Karangpilang memiliki kesempatan bersekutu dengan nyata dengan masyarakat. Aspek berikutnya, diakonia, yang berarti pelayanan. Melalui pelayanan duniawi, kita akan dibawa dalam kesadaran bahwa iman Kristiani tidak dapat disempitkan melulu
pada tindakan-tindakan peribadatan saja, melainkan berbuah secara nyata, merupakan perwujudan iman yang bermasyarakat. Dalam pelayanannya, gereja tidak membedakan agama, suku, golongan. Gereja ikut terlibat dalam keprihatinan yang dialami masyarakat, serta ikut mengusahakan kesejahteraan bagi semua orang, terutama mereka yang miskin, lemah, dan tidak berdaya. Inilah tujuan dari diakonia, memupuk persaudaraan sejati. Pelayanan duniawi ini secara khas memperhatikan mereka yang bukan seiman. Berikutnya adalah aspek yang terakhir, yaitu martiria atau kesaksian. Pada dasarnya, semua murid Yesus Kristus adalah saksi Yesus. Tujuan untuk menjadi saksinya yaitu untuk menghidupi iman dalam sikap, kata, dan tindakan, sehingga semakin banyak orang yang menyaksikan dan mengenal Yesus. Aspek martiria atau kesaksian memberikan penekanan dalam hidup konkret yang sehari-hari, yaitu dalam memperjuangkan yang benar, yang baik, dan yang adil, di mana tentu saja di tengah masyarakat bersama mereka yang berkehendak baik tanpa membedakan agama, suku, status sosial, pandangan hidup, dan lain sebagainya. Jadilah saksi Kristus yang diubah syairnya, yang memberi ilustrasi untuk hidup kita hari ini. Petrus murid Yesus yang berani menjadi saksi Kristus, harus lebih taat pada Allah. Sebulan saksi Kristus, mewartakan Kristus dan bertobat, itulah saksi Kristus. Yohanes Pembaptis, murid Yesus, di hadapan muridnya, dialah teladan iman kita. Mari contoh hidupnya, siapa yang taat pada Allah, jaminan hidup kekal. Pada waktu purna tidak takut, percaya pada Allah, rajin berdoa dan ikut misa, menyerah pada Tuhan, jadi saksi Kristus dan gembira. Inilah moto kita, jadi saksi Kristus dan gembira. Inilah moto kita. Katalah untuk kita semua, amin. Nah, sekarang kita secara komprehensif memahami gereja dalam 5 aspeknya, sehingga kita melihat bahwa gereja bagaikan sebuah organisme, umat Allah, tubuh Kristus. Namun daripada itu juga, gereja
juga merupakan sebuah organisasi. Organisasi yang dimaksud memiliki suatu tujuan, tentu saja untuk menjamin kelangsungan, kelancaran, dan keteraturan kelima aspek dalam kehidupan gereja. Dalam bentuk sebuah organisasi, gereja memiliki tujuan yang menyangkut hal-hal yang bersifat material, di antaranya harta benda, keuangan, sarana-sarana, penghidupan petugas gereja, dan lain sebagainya. Tujuan dari organisasi ini berhubungan dengan meneliti, mempertimbangkan, merencanakan, mengatur pelaksanaan, dan membuat berbagai rencana sesuai dengan 5 aspek kehidupannya. Baiklah Bapak Ibu Saudara calon penerima sakramen Krisma, terima kasih sudah dengan tekun dan setia mengikuti keseluruhan pengajaran materi calon penerima Krisma. Tuhan memberkati kita.